Pertama, izinkan saya memperkenalkan kedua pemain secara detail. Su Mu, monster seorang siswa di akademi, salah satu dari 8 raja di Akademi Monster, yang dijuluki Raja Rubah, Wuhun, dan Rubah Ekor 9. Dia memiliki bakat dari garis keturunan Rubah Ekor 9, dan Master Roh Perang Departemen Kontrol level 54. Dikenal sebagai pertempuran Departemen Kontrol pertama di Akademi Monster Master Jiwa. Di antara rekan-rekannya, dia juga salah satu Master Perang Roh Sistem Kontrol terbaik di benua Bintang Luo. Tang Wulin, dari misi benua Douluo, lahir di Akademi Shrek, dengan kekuatan roh sekitar 41. Antara level 40 dan 43. Jiwa bela diri, tipe naga, ahli kekuatan, Master Roh Perang tipe penyerang. Informasi lain tidak tersedia. Tidak diragukan lagi, informasi tentang Su Mu lebih rinci, tetapi ada informasi tentang Tang Wulin. Tetapi sangat sedikit, hanya mengetahui bahwa Tang Wulin berasal dari benua Douluo, dan semua data tentangnya diperoleh melalui analisis. Berdasarkan informasi dari kedua pemain, kami dapat menilai bahwa dari sudut pandang kekuatan, Su Mu harus benar-benar menekan lawan. Namun, ada satu stat yang mungkin tidak Anda sadari. Saya juga mencantumkannya secara terpisah. Su Mu, usia, 19 tahun dan 8 bulan. Kontestan Tang Wulin, usia, 15 tahun, bulan tertentu, tidak diketahui. Begitu pernyataan ini keluar, orang-orang dari Kekaisaran Bintang Luo kembali gempar di layar pemirsa. Kesenjangan besar antara usia 19 dan 15 tahun sudah cukup untuk membuktikan banyak hal, terutama beberapa orang yang sangat akrab dengan para guru roh, dan mereka tahu apa artinya ini. Kata-kata Fang Er selanjutnya bahkan lebih mengejutkan, oleh karena itu, kesimpulan saya adalah bahwa terlepas dari apakah pemain Su Mu kalah karena kecerobohan dalam permainan ini, dia telah kalah. Dalam hal bakat dan kekuatan, dia lebih rendah darinya. Pemain ini dari benua Douluo yang jauh. Fang Er mengatakan kalimat ini sangat berani, karena dia kemungkinan besar akan menghadapi orang-orang yang ditunjukkan oleh banyak orang, yang tidak membantu, dan sama sekali bukan minoritas dimanapun. Tapi itulah yang dia katakan, dan dia mengatakannya dengan sangat tegas. Jadi, mari kita analisis sebentar pertandingan hari ini. Tidak ada keraguan bahwa Su Mu memiliki keunggulan mutlak pada awalnya. Video mulai diputar, Fang Er mulai menjelaskan secara rinci setiap kemampuan roh Su Mu, dan menjelaskan efek dan fungsi pelepasan kemampuan roh, mengapa Tang Wulin akan membuat beberapa reaksi. Sampai saat Tang Wulin hendak menggunakan Golden Dragon Deinonis, video itu berhenti. Inilah titik balik permainan, titik balik kuncinya. Bisa juga dikatakan bahwa Su Mu kalah dalam serangan berikutnya oleh Tang Wulin. Oleh karena itu, meski Su Mu kalah dalam permainan, bukan itu yang membuatnya kalah. Tang Wulin adalah dirinya sendiri. Dia terlalu percaya diri dalam kendalinya dan terlalu percaya diri dalam halo pembalikan. Dia tidak menyangka bahwa lawan yang basis kultivasinya lebih rendah darinya dapat melakukan pukulan untuk mematahkan lingkaran pembalikan. Gambar berubah menjadi gerakan lambat, dan cahaya Golden Dragon Deinonis perlahan muncul di layar, sampai menembus lingkaran pembalikan dan bertabrakan dengan 5 ekor rubah Su Mu, dan gambar itu membeku lagi. Penonton dapat dengan jelas melihat bahwa bulu rubah besar telah dipotong, dan pedang cahaya keemasan tua memotong setidaknya lebih dari setengah ekor dan melintas. Kemudian gambar itu beralih ke wajah Su Mu lagi pada saat itu, seluruh ekspresi Su Mu berubah, dan jelas bahwa dia menderita rasa sakit yang luar biasa. Ya, setelah serangan ini, sepertinya pemain Su Mu telah meledak, tapi nyatanya dia sudah mengalami kerusakan parah dalam serangan ini. Jiwa dia adalah rubah berekor 9, garis keturunannya adalah rubah berekor 9, dan ekornya adalah sumber kekuatannya, sumber kekuatan dipukul dengan keras, dan luka yang dideritanya bisa dibayangkan. Oleh karena itu, setelah Tang Wulin secara paksa menerobos serangan penuhnya, dia menyerah. Saya pikir dia mungkin tidak mampu melepaskan pertarungan. Armor bukannya tidak mau melepaskan. Ekornya harus terluka parah dan dia perlu dirawat secepatnya. Jadi, singkatnya, kerugian Su Mu tidak salah. Dalam arti tertentu, dia kalah pada dirinya sendiri. Mengenai pelepasan baju besi perangnya terlebih dahulu, atau saat bertarung, dia harus lebih berhati-hati tentang apakah dia bisa mengalahkan Tang Wulin. Saya tidak akan menganalisis hal yang tidak diketahui semacam ini, tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa Tang Wulin juga harus memiliki kemampuan lain yang tidak berguna. Apa semangat bela dirinya masih menjadi misteri, mengapa cincin rohnya adalah 2 cincin emas? Ya, ini juga sebuah misteri, semoga game-game berikut ini bisa menjawabnya untuk kita. Pada saat yang sama, saya telah memutuskan bahwa mulai dari game ini, saya akan memainkan setiap game selanjutnya tentang pemain ini dari Shrek Academy. Pasca analisis.
Akhirnya, menurut saya bukan hal yang buruk bagi siswa Akademi Shrek untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Membantu pemain kami, bahkan pemain top, menemukan masalah adalah hal yang baik daripada buruk. Kegagalan bukanlah hal yang buruk. Tapi kita harus menarik pelajaran dari kegagalan kita. Hanya kegagalan seperti itu yang bisa menjadi ibu yang sukses. Kalau tidak, pada akhirnya, Fanger membuat ekspresi tak berdaya. Ini adalah akhir dari siarannya. Tentu ada teriakan, tapi lebih banyak dari mereka adalah orang yang sudah tenang. Analisis Fanger tiba-tiba terdengar mendukung Tanggulin. Namun dari awal hingga akhir, makna yang terkandung di dalamnya lebih memacu Akademi Monster dan memacu setiap pemain Star Luo Empire yang mengikuti kompetisi elit jiwa senior muda benua-benua. Lawan yang kuat telah tiba. Jika Anda masih kurang memperhatikan lawan dalam permainan, maka kegagalan berikutnya kemungkinan besar akan menjadi milik Anda. Tentu saja, analisisnya merupakan pukulan pribadi bagi Su Mu. Bagaimanapun, kata-kata indah Su Mu ketika dia akhirnya menyerah telah terungkap dalam arti tertentu. Semua orang di Akademi Shrek yang telah kembali ke hotel melihat penjelasan ini. Tidak mungkin untuk tidak melihatnya. Ada layar pemandu jiwa yang tergantung di lobi hotel. Analisisnya sangat teliti, tepat sasaran. Xie tidak bisa membantu tetapi berseru. Tanggulin mengangguk sedikit, penjelasan ini tidak sederhana. Tampaknya kita harus lebih berhati-hati di masa depan, dan menyembunyikan apa yang harus disembunyikan. Jika tidak, lawan akan menemukan lebih banyak rahasia, dan permainan berikutnya akan lebih sulit. Namun, dia menjelaskan bahwa tidak akan mudah jika Anda ingin memanfaatkannya di masa depan. Saat ini, dia tidak akan mudah. Tidak mudah untuk menahan kendali kuat Su Mu pada tubuhnya, tetapi hasil akhirnya masih memuaskan. Tapi masih ada beberapa peluang untuk dimenangkan. Jika Su Mu fokus pada permainan ini begitu dia muncul, tidak akan mudah baginya untuk menang. Tapi tidak peduli apa, itu akhirnya melewati satu level. Babak individu sebelumnya semuanya kok. Dalam pertandingan 1 lawan 1, tidak mungkin untuk melihat Su Mu lagi. Adapun sisa dari Akademi Monster, Long Yu yang paling ditakuti Tanggulin. Apa kekuatan naga gila itu, sampai saat ini masih menjadi misteri. Tekanan opini publik, tekanan dari Home Chourt Kekaisaran Star Luo, dan tekanan dari Akademi Monster menyebabkan semua orang kembali ke ruangan setelah pertandingan untuk terus berlatih. Ye Xinglan adalah pengecualian, karena dia akan terus membuat baju besi perang. Armor pertempuran teman-temanku sedang menunggunya. Di saat yang sama, dia sendiri terus mengumpulkan pengalaman dalam produksi, mencari perasaan membuat komponen inti dari armor pertempuran di masa depan. Ye Xinglan biasanya adalah orang yang paling pendiam di tim, tetapi juga kepribadian yang paling ulet. Meskipun dia tidak mengatakannya di permukaan, sumber daya dari seluruh tim terkonsentrasi di dalam dirinya, dan dia bekerja lebih keras daripada orang lain. Jika dikatakan bahwa di antara tim Shrek, kemungkinan besar akan menjadi master armor pertempuran terlebih dahulu, maka tidak diragukan lagi itu adalah dia. Munculnya gangguan besar, tidak hanya tidak melemahkan pengaruh persaingan ini, tetapi menjadi lebih kuat. Selain menjaga ketertiban, pejabat Kekaisaran Bintang Luo tidak memberikan penjelasan apapun. Semuanya berjalan seiring dengan arus, dan saya senang melihatnya terjadi. Bab 632 2 versus 2 round robin. Ruang tenang. Su Mu duduk bersila di tempat tidur dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Di depannya, 5 ekor besar sedang berayun lembut. Pada saat ini, rambutnya terentang dan terlihat sangat kenyal. Di setiap ekor besar, ada beberapa bekas luka dengan tulang yang dalam. Ekor yang paling serius, bahkan lebih dari 2/3-nya patah, mungkin benar-benar patah kapan saja. Lingkaran lembut dengan kilau kemerahan berdenyut di bagian ekor, mempercepat penyembuhan, tetapi rasa sakit dalam proses penyembuhan bisa dibayangkan. Di seberang Su Mu, duduk sendirian, dengan tinjunya terkepal erat, adalah Dai Yuan, 4 pangeran kerajaan Bintang Luo, dan pada saat yang sama, di antara 8 Raja Akademi Monster, Raja Harimau Dai Yuan. Napasnya jelas sedikit tidak stabil, dan pangeran ini benar-benar marah untuk pertama kalinya. Dia juga datang ke sini untuk menyadari bahwa cedera Su Mu begitu serius, tak heran dia tidak menggunakan armor pada akhirnya. Jika dia menggunakan armor pada saat itu, kemungkinan besar akan menyebabkan ekornya benar-benar patah. Itu pasti akan menjadi pukulan besar. Tapi kalah dalam game ini tidak hanya memberikan pukulan besar bagi Su Mu, tetapi bahkan membuat seluruh monster akademi di bawah tekanan yang luar biasa. Analisis tenang setelah pertandingan meningkatkan tekanan ini, tetapi Akademi Monster tidak bisa berkata apa-apa. Yang lain tidak tahu latar belakang Fang, apakah Dai Yuan masih bisa tahu?
Apa yang tidak mewakili pejabat, dia jelas orang resmi, sederhananya, dia adalah lidah ayah. Jelas, ini adalah niat sang ayah untuk mengungkap situasi game sepenuhnya. Ini ditujukan untuk Akademi Monster, dan memacu Akademi Monster. Di Kekaisaran Bintang Luo, Akademi Monster berstatus tinggi, namun masih jauh dari status Akademi Shrek di benua Douluo. Semua dana untuk Akademi Monster diberikan oleh pemerintah. Untuk permainan ini, tidak diragukan lagi, Dai Tianling tidak puas. Tang Wulin. Mata Dai Yuan sedikit menyipit, matanya bersinar terang. Babak kedua pertandingan 1-1 masih membutuhkan waktu 2 hari untuk diselesaikan. Menghilangkan separuh orang, akhirnya jumlah pesertanya dikurangi lagi. Namun sistem gugur semacam ini harus melalui beberapa babak, hingga jumlah pemain yang tersisa dalam permainan adalah 128 orang, sebelum mereka dibagi menjadi 8 grup untuk babak penyisihan grup. Babak grup adalah sistem round robin tunggal, dengan 8 poin teratas memasuki 64 besar, dan kemudian babak sistem gugur di tahap akhir. Oleh karena itu, seluruh jadwalnya sangat panjang untuk memenangkan kejuaraan final. Anda harus memainkan hampir 20 pertandingan sebelum dan sesudah. Oleh karena itu, semua kompetisi Elite Master Jiwa Senior Muda Daratan sebelumnya harus diadakan selama 2 bulan. Prosedur pertandingan 2 lawan 2 ini mirip dengan pertandingan tim, tetapi karena jumlah tim yang berpartisipasi jauh lebih sedikit, secara alami akan berjalan lebih cepat. Keberuntungan Tang Wulin akhirnya normal dari ronde ketiga, dan dia tidak pernah bertemu lawan yang kuat. Dalam 10 hari berikutnya, dia memenangkan pertempuran berturut-turut dan berhasil melewati babak penyisihan dan memasuki babak round robin. Hal yang sama berlaku untuk 4 mitra lainnya yang mengikuti kompetisi individu. Dalam kompetisi 2 lawan 2 tersebut, 4 pasang Akademi Shrek juga tampil bagus, dan semuanya mengikuti babak round robin. Dibandingkan dengan kompetisi perorangan, hanya 64 tim yang bertanding di babak 2 lawan 2. Terbagi dalam 8 grup, hanya 2 teratas di setiap grup yang bisa masuk ke tahap final, memilih 16 teratas, lalu lolos ke babak penyisihan. Kompetisi tim lebih cepat. 32 tim memasuki babak round robin, dibagi menjadi 8 grup, masing-masing dengan 4 tim. Tempat pertama dapat memasuki babak sistem gugur, dan 8 tim terakhir akan menang. Semua orang di Akademi Shrek menunjukkan keefektifan pertempuran yang kuat. Di ketiga kompetisi tersebut, semuanya memasuki tahap round robin. Pertandingan individu telah dimatikan selama 2 hari, tetapi babak round robin dan 2 lawan 2 telah resmi dimulai. Pagi ini saya ingin menjadi ronde pertama round robin 2 lawan 2, tetapi juga untuk ronde pertama pertarungan grup sore. Perhatikan yang menjaga kekuatan mereka. Tapi lawan kami round robin tidak lemah, hati-hati jangan sampai melukai sebanyak mungkin. Dan dengan 10 hari lalu dibandingkan dengan itu, Tang Wulin tampak lebih tenang. Ini adalah pertama kalinya mereka mengikuti kompetisi skala ini, setelah lebih dari 10 hari, mereka secara bertahap beradaptasi dengan suasana kompetisi. Tang Wulin berada di bawah tekanan terbesar karena dia harus menghadapi ejekan dari penonton di setiap pertandingan, meskipun dia tidak bisa mendengarnya selama pertandingan, dia selalu menjadi fokus penonton sebelum dan sesudah pertandingan. Komentator Fang Er juga membuat komentar pasca pertandingan khusus untuk permainannya setiap saat. Dia berbicara tentang 3 angka dan memberikan analisis dan penilaian yang sangat akurat setiap saat. Tapi sampai sekarang, Tang Wulin belum benar-benar menggunakan Kaisar Perak Biru. Dia selalu mengandalkan darah Raja Naga Emas untuk bertarung dan bersaing dengan kekuatan yang sangat kuat. 2 lawan 2, masing-masing grup terdiri dari 8 tim. Tang Wulin dan keberuntungan mereka bisa dikatakan baik atau buruk. Hal baiknya adalah di grup mereka, selain dia dan Guyu, Xie dan Yuanen Yehui juga ada di grup ini. Hal buruknya adalah Monster Academy memiliki tim 2 lawan 2 di grup ini. Pada babak 2 lawan 2, hanya 2 tim di setiap grup yang bisa masuk ke babak final 16 besar, artinya 1 dari 3 grup mereka pasti akan tersingkir. Tang Wulin telah memperhatikan 2 siswa dari Akademi Monster sebelumnya. Keduanya sangat kuat. Mereka adalah laki-laki dan perempuan, laki-laki adalah Hua Lantang, dan perempuan adalah Yezi. Semuanya memiliki basis kultivasi 5 cincin atau lebih meskipun mereka tidak menggunakan baju besi pertempuran di pertandingan sebelumnya, Tang Wulin hampir yakin bahwa keduanya pasti master baju besi pertempuran. Kombinasi dari 2 master armor pertempuran. Ini bukan lelucon. Bisa dibayangkan betapa sulitnya mengatasinya. Di antara tim lain, Tang Wulin juga memperhatikan para pemain yang berpartisipasi di Monster Academy. Mereka juga memiliki 2 kelompok kontestan, 1 lebih sedikit dari Akademi Shrek. 1 kelompok adalah kombinasi Su Mu dan Dai Yuan. Master Su Mu, Dai Yuan menyerang, keduanya bekerja sama dengan sangat diam-diam, dan kekuatan mereka sangat kuat.
Kelompok lain dipimpin oleh Long Yu, tetapi yang mengejutkan Tang Wulin, dalam kelompok ini, Long Yu dipasangkan dengan Dai Yun Er. Itu benar, itu adalah Dai Yun Er, basis kultivasi terlemah di antara 8 Raja Surgawi dari seluruh Akademi Monster. Siapapun bisa melihat bahwa Long Yu membawa Dai Yun Er ke kompetisi, yang akan meningkatkan ketenaran dan pengalaman bertarungnya. Dengan Long Yu, permainan di depan mereka seperti bambu yang rusak, dan tidak ada ancaman sama sekali. Dai Yuan dan Su Mu bukan anggota tim Akademi Shrek, dan kelompok Long Yu dan Dai Yuner terdiri dari Su Xiaoyan dan Lei Zhengyu. Ye Xinglan dan Su Lixi berada di grup lain. Secara relatif, ini relatif menguntungkan untuk Akademi Shrek. Paling tidak, kesulitan hanya ada di grup Tang Wulin jika keempat grup itu ingin masuk 16 besar. Karena ini adalah round robin, setiap tim dalam grup harus bermain melawan satu sama lain. Hari ini adalah babak pertama round robin. Hal pertama yang harus dihadapi Tang Wulin dan Guyu adalah Hua Lantang dan Ye Zi. Nasib buruk kembali muncul. Tapi kali ini, bukan lagi Tang Wulin yang menghadapinya sendirian. Dan game ini juga dikenal sebagai game paling seru dari babak 2 lawan 2 ini, dan bahkan gelar pertama grup dipentaskan terlebih dahulu. Harus menang. Tang Wulin mengatakan pada dirinya sendiri keputusan ini dengan sangat jelas. Grup ini ingin lolos bersama Yuanen Yehui dan Xie Xie. Jadi mereka harus mengalahkan Hua Lantang dan Ye Zi terlebih dahulu. Dalam round robin, jika kemenangan dan kekalahan akhir sama, maka itu tergantung pada hubungan antara satu sama lain. Jika hubungan antara menang dan kalah tidak bisa dinilai, itu tergantung dari waktu yang dihabiskan dalam permainan. Oleh karena itu, jika Tang Wulin ingin memastikan kombinasi Yuanen Yehui dan Xie Xie bisa muncul, cara terbaik adalah dengan mengalahkan lawan dengan kecepatan tercepat. Hanya dengan cara inilah kita dapat memiliki kesempatan terbesar. Tang Wulin dan Guyu berdiri berdampingan, berdiri di atas panggung kompetisi. Saya tidak tahu mengapa, selama Guyu ada di sisinya, hati Tang Wulin sangat stabil. Sebaliknya, Hua Lantang dan Ye Zi sudah muncul. Hua Lantang adalah seorang pria muda dengan penampilan rata-rata dan perawakan sedang. Jika bukan karena mengenakan seragam Monster Academy, akan sulit untuk dikenali di kerumunan. Berlawanan dengan dia, Ye Zi adalah wanita yang sangat cantik. Dari segi penampilan, dia sama sekali tidak berada di bawah Dai Yuner. Tetapi karena usianya, dia jauh lebih dewasa dan sudah menjadi bunga yang mekar. Berdiri bersama, keduanya tampak sedikit tidak serasi, tetapi tangan mereka disatukan tentunya, mereka bukan hanya rekan seperjuangan, tetapi juga pasangan. Justru karena itulah mereka membuat Tang Wulin lebih memperhatikannya, dan kemampuan Hua Lantang bisa dibayangkan untuk wanita bertalenta dan bertampang kuat seperti Ye Zi. Tang Wulin juga memperhatikan game mereka sebelumnya, di antara keduanya, Ye Zi adalah Master Roh Senjata Pembantu, dan Hua Lantang adalah Master Roh Perang Serbu. Ye Zi juga satu-satunya sistem tambahan di antara 8 Raja Surgawi. Bab 633-7 Menara Kaca Harta Karun. Adapun 2 Monster Academy King lainnya yang tidak berpartisipasi dalam kompetisi 2 lawan 2, mereka semua adalah penyerang yang gesit, jadi tidak ada yang tahu mengapa mereka tidak berpartisipasi dalam 2 lawan 2. Jika Tang Wulin menanyakan Long Yu jawabannya, Long Yu akan memberitahunya bahwa hanya 3 penghargaan teratas yang berarti. Untuk Akademi Monster, mereka hanya perlu menjamin 3 teratas. Kompetisi 1 lawan 1 adalah demonstrasi kekuatan pribadi, dan tentu saja setiap orang yang dapat berpartisipasi. Hua Lantang memandang Tang Wulin dengan mata sedikit menyipit, karakternya sangat tenang, ia pernah menonton pertandingan Tang Wulin sebelumnya. Dibahas pula dengan Su Mu kemampuan lawan mudanya ini. Dia dan Ye Zi telah bekerja sama selama bertahun-tahun, dan keduanya bekerja sama secara diam-diam, dan mereka disebut kombinasi medali emas di Akademi Monster. Su Mu, biarkan aku membalaskan dendammu hari ini. Ye Zi dan Hua Lantang memiliki kekhawatiran yang berbeda, tetapi matanya tertuju pada Guyu. Dibandingkan dengan pemahaman Tang Wulin, atau bahkan pemahaman siswa Akademi Shrek lainnya, gadis muda yang berdiri berdampingan dengan Tang Wulin ini hampir kosong bagi mereka. Ia tampaknya hanya berpartisipasi dalam pertandingan 2 lawan 2, tetapi di pertandingan sebelumnya, ia lebih berperan sebagai foil, hampir Tang Wulin yang mengatur lawan sendiri dan memenangkan pertandingan. Namun, Ye Zi percaya bahwa Akademi Shrek tidak akan pernah mengirim siapapun sesuka hati, dan dia akan bekerja sama dengan Tang Wulin. Dilihat dari informasi yang diterima sebelumnya, Tang Wulin merupakan kapten dari tim Akademi Shrek ini, dan bisa ditandingi dengan sang kapten, kekuatannya pasti luar biasa. Di mimbar, Fang Er dalam gaun putih sedang duduk di tepi. Ada beberapa layar panduan jiwa di depannya. Dia memiliki loudspeaker panduan jiwa di kepalanya dan menatap layar dengan mata panas. Halo semuanya, saya Fang Er.
Suara itu menyebar melalui penguat panduan jiwa. Saya yakin semua orang memperhatikan game yang akan datang ini. Hari ini saya akan menjelaskan kepada Anda langsung di game. Hua Lantang dan Yezi dari Akademi Monster menghadapi Tanggulin dan Guyu dari Akademi Shrek. Tentang Hua Lantang dan Yezi, saya yakin semua orang sangat menyadari kekuatan mereka. Mereka berdua adalah anggota dari 8 Raja Surgawi Akademi Monster. Hua Lantang disebut Raja Serigala, dan seni bela dirinya termasuk di antara serigala. Keberadaan paling kuat, serigala naga, adalah ras kuat yang memiliki dua makhluk, naga dan serigala. Menurut legenda, naga memiliki hubungan dengan Raja Serigala Melolong Bulan, yang melahirkan serigala naga. Spesies. Garis tunggal seni bela diri ini unik di benua Xingluo. Dulu, nenek moyang Hua Lantang pernah menjadi salah satu penguasa penduduk asli benua Xingluo. Bisa dibayangkan latar belakangnya. Yezi, dikenal sebagai Raja Menara di antara 8 Raja Surgawi, memiliki jiwa bela diri pagoda Kiba Oli-Uli yang legendaris. Sejak 20.000 tahun yang lalu, jiwa bela diri kuno ini dikenal sebagai Raja Senjata dan Seni Bela Diri. Memberi mitra peningkatan besar. Keduanya bekerja sama secara diam-diam. Di kompetisi terakhir, mereka memenangkan tempat kedua 2 lawan 2. Jadi, bagaimana dengan lawan mereka? Tentang Tanggulin, apa yang kami perkenalkan belakangan ini itu sudah keterlaluan. Dari segi kekuatan saja, masih ada celah besar antara dia dan Raja Serigala Hua Lantang, namun apa roh bela diri misteriusnya masih belum kita ketahui. Oleh karena itu, permainan ini bisa dimainkan. Aku tidak bisa menilai sampai sejauh mana. Yang membuatku semakin penasaran adalah pendamping Tanggulin. Gadis bernama Guyu ini telah mengikuti Tanggulin dalam pertandingan 2 lawan 2. Dari pertandingan sebelumnya lihat, seni bela dirinya harus dikendalikan oleh elemen dengan atribut api. Karena dia hanya menggunakan bola api dalam satu pertandingan. Adapun di mana dia kuat, maaf, kami masih belum memiliki informasi tentang dia saat ini. Singkatnya, dalam pertandingan ini akan segera dimulai, saya berharap pemain perguruan tinggi monster dapat merangkum 2 pelajaran terakhir pemain Su MU, jangan meremehkan lawan, daya saing penuh. Penjelasan anak-anak Fang telah itu tidak terdengar di dalam pelindung meja kompetisi tertutup. Pada saat ini, Tanggulin hanya memiliki lawan di matanya. Setelah wasit memberi isyarat ke kedua belah pihak, hitungan mundur diumumkan. 3, 2, 1. Mulailah. Dengan dimulainya permainan, Tanggulin dan Hua Lantang bergegas keluar hampir pada waktu yang bersamaan. Cahaya keemasan berkedip-kedip, dan 2 cincin roh emas naik di bawah kaki Tanggulin pada saat yang sama, tubuh naga emasnya dilepaskan. Saat Hua Lantang bergegas keluar, tubuhnya juga mengalami perubahan, 4 ungu dan 1 hitam, 5 cincin roh muncul dari bawah kakinya, dia memiliki cincin roh selama 10.000 tahun. Tubuh berubah dengan cepat dalam proses menyodorkan ke depan, sosok yang awalnya sangat biasa menjadi lebih kuat dalam sekejap, kepalanya menjadi sedikit seperti serigala, mulutnya dimuntahkan, dan taringnya menjadi putih. Tapi padanya, tidak ada rambut yang tumbuh, kecuali sisik ungu. Sisik ini dihadirkan sebagai bentuk oval yang aneh, menutupi seluruh tubuh, membuat tubuhnya yang telah membengkak hingga lebih dari 2 meter penuh dengan rasa kekuatan yang dahsyat. Sepasang cakar tajam menonjol, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Dia bukan hanya departemen penyerangan. Ini juga merupakan sistem serangan sensitif. Roh serigala naga yang meledak dengan kecepatan penuh benar-benar sebanding dengan roh jenis serangan yang lincah hari ini. Yezi dan Guyu di kejauhan juga pindah secara terpisah. Dengan lambaian tangan kanan Guyu, bola api besar dengan diameter lebih dari 1 kaki telah melonjak ke langit, berubah menjadi parabola, dan terbang langsung ke Yezi di kejauhan. Reaksi Yezi mengejutkan semua orang. Matanya tiba-tiba bersinar, dan kemudian, tangannya terlempar pada saat yang sama, dan sinar cahaya terbang menjauh, diperbesar di udara, dan kemudian terbang kembali padanya. Itu adalah sepotong baju besi yang bersinar dengan sinar warna-warni, yang dengan cepat disambung setelah jatuh ke tubuhnya, sepenuhnya melindungi tubuhnya. Di saat yang sama, lapisan topeng warna-warni juga bermekaran dari tubuhnya, sepenuhnya melindungi tubuhnya. Armor pertempuran, baju perang kata. Di awal kompetisi, Yezi tidak segan-segan menggunakan battle armor. Bola api jatuh ke perisai, memercikkan lingkaran cahaya, dengan cepat runtuh dan menghilang, dan perisai warna-warni hanya memercikkan lapisan riak samar. Yezi mengulurkan tangan kanannya, dan 5 cincin roh ungu di bawah kakinya bangkit, dan pagoda indah yang tingginya lebih dari 1 kaki dan terbagi menjadi 7 lapisan muncul di telapak tangannya. Legenda tentang Seven Treasure Glazed Tile Pagoda, baik di benua Bintang Luo atau benua Douluo, sangat luas.
20.000 tahun yang lalu, generasi pertama 7 setan Shrek di Akademi Shrek, selain seagot Tangsan yang paling terkenal, dan istrinya, Flash Do Luo Xiao, di antara 5 orang lainnya, salah satunya memiliki semangat Kiba Oli-Uli. Menara ini juga merupakan master jiwa bantu utama tim mereka. Dan akhirnya pagoda ubin mengkilap Kibao ditingkatkan menjadi menara ubin kaca 9 harta karun, akhirnya menjadi dewa. Ini adalah jiwa bela diri yang kuat yang pernah mendorong kelahiran dewa. Bahkan di benua Douluo, roh bela diri semacam ini telah hilang, tetapi tidak terduga itu akan muncul di benua bintang Luo. 7 harta karun memiliki semangat, satu adalah kekuatan, dan yang lainnya adalah kecepatan. Di atas pagoda 7 lantai, 2 pita terbang keluar dari 2 lantai paling bawah, dan langsung jatuh di aula Hualan. Aku melihat tubuh Hualantang dengan cepat membengkak membentuk lingkaran, dan kecepatannya melonjak dalam sekejap, dengan serangkaian hantu di belakangnya, hampir seketika di depan Tanggulin, sepasang cakar serigala terayun seperti kilat. Hal paling menakutkan tentang pagoda ubin mengkilap Kibao adalah tingkat kenaikannya. Pagoda Glazed 7 harta karun dalam keadaan satu cincin dapat memberikan peningkatan 20% dalam kemampuan rohnya. Misalnya, cincin roh pertama Yezi adalah peningkatan kekuatan, jadi itu adalah peningkatan kekuatan 20%. Dan setelah Seven Treasure Glazed Glass Tower Soul telah mencapai 2 cincin, selain mendapatkan kemampuan jiwa kedua, yang lebih menakutkan adalah bahwa rasio peningkatan kemampuan 2 jiwa juga meningkat menjadi 30%. Setelah itu, setiap kali Anda meningkatkan level perbaikan, peningkatan tersebut akan meningkat sebesar 10%. Dengan kata lain, Yezi dari 5 lingkaran lingkungan kini memberi Hualantang peningkatan 60%. Bab 634 Roh Serigala Naga. Hualantang pada awalnya merupakan pembangkit tenaga listrik di tingkat Raja Jiwa bercincin 5. Kecepatannya meningkat 60% pada saat yang sama, dan tingkat teror bisa dibayangkan. Ini adalah kekuatan senjata pertama di benua Douluo. Jika ini adalah pertarungan tim, maka peningkatannya akan lebih besar lagi. Bayangkan bahwa orang-orang kuat seperti Long Yu, Dai Yuan, dan Su Emyu memiliki tambahan 60% peningkatan pada atribut tertentu. Betapa menakutkan keberadaannya. Menurut legenda, jika pagoda glasir mengkilap 7 harta karun pada akhirnya dapat berevolusi ke tingkat pagoda glasir 9 harta karun, dan bahkan membangkitkan orang mati, itu adalah keberadaan yang benar-benar surgawi. Bang! Tanggulin dan Hualantang langsung bertabrakan. Tanggulin hanya merasakan kekuatan yang kuat datang, dan dampaknya tiba-tiba berakhir. Hualantang juga dihalangi oleh Tanggulin. Keduanya mundur 3 langkah pada saat bersamaan, dan tidak ada yang mengambil keuntungan. Kekuatan Tanggulin memang sangat kuat. Meskipun Hualantanges Dragon Wolf Wuhun tidak pandai dalam hal kekuatan, tetapi dengan peningkatan kekuatan dan kecepatan dari pagoda kaca mengkilap Kibao, dia telah lama melampaui tingkat sistem serangan kekuatan yang sama. Battle Spirit Master. Tapi meski begitu, dalam hal kekuatan, itu sama baiknya dengan Tanggulin. Suara komentar Fanger jelas menunjukkan keterkejutan. Jelas dia juga sangat terkejut dengan apa yang terjadi di hadapannya. Cahaya ungu melintas di mata Hualantang, kecepatan tubuhnya tiba-tiba meningkat, dan cincin roh kedua di tubuhnya bersinar terang. Tubuhnya berkedip 7 kali dengan cepat. Skill jiwa kedua, Dragon Wolf Kill. Tepi sepasang cakar serigala berkedip, dan 7 cahaya ungu dari sosok itu dipenuhi dengan penindasan kematian. Berdiri di tempat, Tanggulin mendengus dingin, menginjak kaki kanannya dengan mencolok, energi dan darahnya tidak beruntung. Nyanyian naga dalam tiba-tiba terdengar. Saya tidak tahu mengapa, ketika dia mendengar nyanyian naga, kecepatan Hualantang jelas tertinggal. Segera setelah itu, lingkaran-lingkaran emas disertai 8 naga emas menyebar dari bawah kaki Tanggulin. Cahaya keemasan dan cahaya ungu bertabrakan dengan cepat. Cahaya ungu pecah dalam sekejap, dan cahaya keemasan membanjiri, dan saya melihat bahwa Hualantang tampaknya memiliki kilatan cahaya listrik yang muncul di atasnya, dan ia terkejut saat terbang. Bagaimana bisa? Yezi kaget, bahkan komentator Fanger berhenti dalam sekejap. Karena semua yang terjadi sebelum mereka benar-benar di luar pemahaman mereka. Anda tahu, Hualan Hall berada di peningkatan Seven Treasure Glazed Glass Tower ketika menggunakan kemampuan jiwanya, dan kekuatan serta kecepatannya semuanya meningkat sebesar 60%. Tetapi begitu bertabrakan dengan keterampilan Tanggulin, itu segera runtuh. Apa yang sedang terjadi di sini? Yezi bereaksi hampir seketika, dia dan Hualantang telah bekerja sama selama bertahun-tahun, dan mereka bahkan lebih terhubung. Di saat-saat kritis, kita tidak akan pernah lembut. Lapisan ketiga dan keempat dari pagoda kaca mengkilap Kibao berkedip-kedip pada saat yang bersamaan.
7 harta memiliki roh, yang ketiga adalah jiwa, dan yang keempat adalah kekaisaran. Kemampuan jiwa ketiga, peningkatan kekuatan jiwa. Kemampuan jiwa keempat, peningkatan pertahanan. Faktanya, setelah pagoda 7 harta karun kaca mengkilap Wuhun memasuki era perangkat bimbingan jiwa, terdapat masalah, yaitu peningkatan armor perang tidak dapat ditumpangkan pada Wuhun. Mungkin itu karena kemampuan pagoda glazur glasir harta karun Ki terlalu menantang, sehingga Do Ujia tidak dapat meningkatkan efek amplifikasi roh bela diri. Oleh karena itu, baju besi pertempuran Yezi terutama berfokus pada dua arah, satu adalah pertahanan diri, yang lainnya adalah peningkatan kekuatan semangat diri. Oleh karena itu, metode amplifikasi saat ini masih pada level Raja Jiwa 5 Cincin, tetapi waktu dan waktu amplifikasi di mana kemampuan jiwa dapat dilepaskan berada pada level bijak jiwa 7 Cincin. Kedua sinar cahaya itu langsung menimpa Hualantang. Kekuatan roh dan pertahanan Hualantang melonjak seketika. Pada saat yang sama, dia sendiri bereaksi dengan cepat. Melemparkan tangannya ke belakangnya, potongan baju perang dengan cepat muncul, dan kemudian bergabung ke tubuhnya. Dia tidak pernah ingin mengulangi kesalahan dan kalah dari Tanggulin seperti Su Mu. Belum lagi orang lain, bahkan dia sendiri tidak begitu mengerti mengapa kemampuan jiwanya akan runtuh begitu cepat di bawah tabrakan kemampuan jiwa Tanggulin. Samar-samar, dia hanya merasakan tekanan kuat dari tubuh Tanggulin membuatnya tidak dapat sepenuhnya mengembangkan basis kultivasinya. Jika bukan karena peningkatan pagoda ubin mengkilap Kibao, perasaan ini pasti akan lebih jelas. Tetapi tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, Anda harus terlebih dahulu memecahkan masalah langsung. Dalam keadaan 4 peningkatan utama menara kaca mengkilap Kibao, ditambah baju besi tempurnya. Dia memiliki keyakinan mutlak, tidak peduli trik apa yang dilakukan Tanggulin, tidak mungkin untuk memenangkannya. Namun, pada saat ini, situasi yang tidak diharapkan siapapun muncul. Di belakang Hualantang, di lengannya yang kokoh, sebuah telapak tangan ramping tiba-tiba muncul. Kemudian, dengan kilatan cahaya perak, sosok Hualantang menghilang bersamaan dengan sosok yang muncul secara tiba-tiba. Armor pertempuran yang akan menyelesaikan integrasi dengan Hualan Hall tiba-tiba kehilangan tujuan mereka dan ditangguhkan di udara. Pada saat yang sama, pohon anggur biru muncul tanpa suara, dan cincin roh sejati Tanggulin akhirnya muncul di depan semua penonton kerajaan Bintang Luo untuk pertama kalinya. 3 ungu dan 1 hitam, 4 cincin roh berkedip. Segera setelah itu, tanaman merambat keluar dengan cepat, terjalin menjadi jaring besar di udara, tanpa diduga menutupi semua armor pertempuran yang sebelumnya dikeluarkan oleh Hualan Hall, dan kemudian mengencangkan ke dalam. Ini adalah masalah dengan armor perang satu kata yang normal. Armor pertempuran satu kata yang normal ditempa di luar. Meskipun terhubung dengan darah dan kekuatan jiwa seseorang, selalu ada proses untuk memakainya. Karena Tanggulin dan rekan-rekannya tahu bahwa lawan mereka mungkin semuanya adalah master baju besi pertempuran, bagaimana mungkin mereka tidak mengembangkan beberapa taktik yang ditargetkan? Dan taktik yang mereka gunakan sekarang. Ini secara khusus disiapkan untuk 8 raja dari Akademi Monster. Tidak ada keraguan bahwa tangan berserat itu berasal dari Guyu. Transfer spasial Guyu dapat langsung menarik orang yang setuju ke sisinya, tetapi lawan jelas tidak bisa menahannya. Oleh karena itu, dia berteleportasi ke belakang Aula Hualan terlebih dahulu, dan ketika dia dikejutkan oleh kekuatan Tanggulin, dia berteleportasi bersamanya. Sementara baju besi tempur Hualantang digerakkan oleh mesin Ki untuk mengejarnya, tetapi Kaisar Perak Biru Tanggulin terjerat dalam sekejap, mengurung semua baju perang ini di dalam rumput biru perak. Hualantang secara alami tidak bisa memakai baju perangnya. Ini adalah pertama kalinya orang-orang di Kekaisaran Bintang Luo melihat cara yang begitu cerdas untuk menargetkan Master Armor pertempuran satu kata. Hualantang hanya merasakan ada sekuntum bunga di depannya, dan saat berikutnya, dia muncul di tempat lain. Di depannya, lawannya bukan lagi Tanggulin, tetapi menjadi gadis lain. Menara kaca mengkilap Kibao di tubuhnya masih meningkat, dan dengan teriakan nyaring, sepasang cakar serigala secara bersamaan meraih bahu Guyu. Senyuman sinis muncul di sudut mulut Guyu, cahaya perak melintas di depannya, dan sosok disilangkan di depannya. Raungan naga yang ganas pecah. Naga emas mengejutkan. Yang lain tidak tahu mengapa Dragon Wolf Martial Spirit ditekan, bagaimana mungkin Tanggulin dan Guyu tidak tahu. Faktanya, ketika Tanggulin tahu bahwa ada darah naga di jiwa bela diri lawannya, dia sudah menemukan cara untuk melawan game ini. Sejak garis keturunan Raja Naga Emas bangkit, dia tidak pernah mengecewakan Tanggulin. Dia hampir bertarung melawan lawan yang kuat. Selama lawan memiliki garis keturunan naga di tubuhnya, dia pasti akan dikalahkan oleh Raja Naga Emasnya. Ditekan oleh darah. Semakin kecil perbedaan tingkat kultivasi, semakin kuat penindasannya.
Meskipun ada celah tertentu antara dia dan lawan di depannya di basis kultivasi, jaraknya tidak terlalu besar. Terlebih lagi, garis keturunan Raja Naga Emas telah memecahkan segel kelima, dan auranya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, secara alami jelas untuk menekan roh serigala naga. Boom, dalam tabrakan, kali ini lebih langsung. Bahkan dengan peningkatan pagoda Glazed Kibao, Hualantang mundur 7 atau 8 langkah sebelum dengan enggan berdiri teguh. Saat ini, yang dia hadapi bukanlah Tang Wulin, tetapi Tang Wulin plus Guyu. Bola api biru besar telah tiba di depannya sebelum dia berdiri teguh. Di tengah raungan yang keras, itu meledak di depannya. Saat ini Hualantang menunjukkan kekuatan 8 Raja Serigala besarnya. Cincin roh ketiga di tubuhnya hampir menyala ketika tidak ada ruang untuk rambut, dan kilau logam yang aneh muncul di sisik di sekujur tubuhnya. Dengan tangan di depannya, bola api itu meledak, memicu lapisan cahaya biru padanya, tapi dengan cepat menghilang. Kemampuan roh ketiga, King Kong Dragon Wolf. Dia sekarang memiliki 60% peningkatan pertahanan di tubuhnya, ditambah kekuatan pertahanan serigala Wolverine, dan dia membawa bola api biru Guyu secara frontal. Pada saat yang sama, di kejauhan, seberkas cahaya lain terbang masuk. Itu terjadi pada dia. Peningkatan kelima ada di sini. Kibao Glazed Glass Tower, kemampuan roh kelima, peningkatan serangan. Dalam sekejap, Hualantang tampak terbakar dengan lapisan api ungu, cahaya ungu mengalir di sepasang mata, lengan melonjak, gemetar, hampir seketika melewati Tang Wulin dan mendatangi Guyu, sepasang cakar serigala. Pada saat yang sama meraih Guyu. Bab 635 Kontrol Permainan. Kecepatan, kekuatan, serangan, pertahanan, dan kekuatan jiwa semuanya meningkat sebesar persen 60. Bahkan jika tidak ada armor tempur di tubuhnya sekarang, basis kultivasi Hualantang dapat dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Jiwa Cincin K6. Tidak peduli dari mana penindasan lawan berasal, selama Anda membunuh mereka semua, bukankah masalahnya akan terpecahkan? Oleh karena itu, Hualantang memutuskan untuk mengadopsi metode pertempuran yang paling sederhana dan paling langsung. Lawanmu adalah aku. Tang Wulin mendengus dingin, mengguncang tubuhnya, dan mendatanginya. Meskipun dia tidak sebaik Hualantang dalam hal kecepatan absolut, bayangan hantu adalah langkah yang paling cekatan. Gunakan cara termudah untuk memblokir Guyu. Ini trik lain Jinlong mengejutkan langit. Cakar serigala bertabrakan dengan cakar naga. Kali ini, keduanya mundur pada saat yang sama, dan mereka terbagi rata. Tang Wulin, yang segel Raja Naga Emasnya menembus lantai 5, benar-benar kuat dalam hal kekuatan absolut, ditambah dengan penindasan garis darah, Hualantang telah melemah sebagian besar bahkan dengan banyak peningkatan. Tetapi cincin roh keempat Hualantang juga menyala hampir seketika, matanya tiba-tiba menjadi lebih cerah, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi, seekor hantu berbentuk naga tiba-tiba terkelupas dari tubuhnya, dan kemudian, naga kecil abu-abu hitam melompat dari belakangnya, tumpang tindih dengan hantu berbentuk naga. Tiba-tiba, hantu berbentuk naga itu menjadi padat, berubah menjadi naga lapis baja besi dengan sisik abu-abu hitam di sekujur tubuh dan langsung menuju ke depan Tang Wulin. Ini sangat cepat, dan dirilis oleh kedua belah pihak mundur secara bersamaan. Naga lapis baja besi, jenis naga bumi yang sangat kuat. Tidak diragukan lagi, ini adalah kemampuan jiwa yang menggabungkan kemampuan jiwa dan jiwa. Hualantang sangat kuat dalam pengaturan waktu. Raungan yang dalam dari auman naga juga terdengar dari Tang Wulin pada saat yang sama, sebuah kepala naga besar muncul di atas kepalanya. Begitu dia menundukkan kepalanya, dia menggigit naga lapis baja besi di mulutnya. Aura kuat asli naga lapis baja besi itu terpengaruh oleh itu. Kepala naga besar itu hancur dalam sekejap. Jiwa itu menjerit, berjuang untuk melarikan diri. Tapi cahaya keemasan gelap melintas di kepala naga besar itu, dan hanya mendengar suara, klik, jiwa naga berlapis baja besi itu hancur dalam sekejap. Kemudian dia dihisap dengan mulut besar dan ditelan langsung ke perut. Hualantang mengerang, dan cincin roh yang menduduki peringkat ketiga dan keempat di tubuhnya tiba-tiba runtuh, dan seluruh tubuhnya menyemburkan darah. Jiwa itu hancur, dan masih ditelan. Cincin roh yang terpasang secara alami runtuh. Faktanya, jiwa hampir tidak bisa dihancurkan, kecuali master jiwa meninggal. Biasanya, situasi seperti ini seharusnya tidak pernah terjadi. Bahkan jika jiwa runtuh, ia dapat mengandalkan tubuhnya sendiri untuk beregenerasi. Tapi aku tidak tahu mengapa, setelah jatuhnya roh naga lapis baja besi Hualantang, dua cincin rohnya sendiri juga runtuh. Bagaimana mungkin Tang Wulin melepaskan kesempatan sebaik itu? Dengan lambaian tangannya, dia mengendalikan burung bangau dan menangkap naga itu, dan hisapan besar menarik Hualantang dan terbang ke arahnya.
Pada saat yang sama, sosok Guyu berkedip, berteleportasi ke belakang Hualantang, dan telapak tangan putihnya menepuk punggungnya. Yezi di kejauhan menyaksikan Hualantang dipukul oleh telapak tangan Guyu, tapi dia tidak bisa membantu lagi. Dia telah melakukan semua peningkatan yang dia bisa lakukan. Tapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Guyu dan Tanggulin benar-benar memiliki sarana untuk melahap jiwa. Ini sungguh luar biasa. Serigala naga menghilang karena cincin jiwa yang rusak. Hualantang hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri dan peningkatan menara kaca berkaca Kibao untuk membawa serangan Guyu. Di depan, Tanggulin telah meraih sepasang cakar naga emas. Hualantang mendengus, matanya bersinar dengan tekad, dan cincin roh kelima di tubuhnya akhirnya bersinar. Lapisan cahaya hitam legam menyapu tubuh seketika. Sepasang cakar tajam mengangkat pedang hitam legam, dan memotong langsung ke tubuh Tanggulin. Ini adalah metode serangan terkuatnya, tangkapan pembunuh naga dan serigala, dengan efek khusus, dan dekomposisi. Mampu menguraikan semua elemen. Itu hanya bisa menyerang dari jarak dekat dan kekuatan penghancurnya menakutkan. Selain itu, alih-alih menggunakan serigala naga nirvana untuk menangkap cakar naga emas Tanggulin, ia mengambil postur seperti batu giok dan batu yang terbakar. Sepasang lengan tiba-tiba tumbuh lebih panjang dalam suara, retakan, tulang, dan rambut terakhir datang lebih dulu, yang ternyata berada di depan Tanggulin selangkah lebih maju. Namun, yang tidak dia duga adalah Tanggulin tiba-tiba menoleh pada saat ini. Arah yang menoleh ada di sisi Yezi. Saat ini, Yezi menyaksikan kekasihnya dipukul maju mundur, dan wajahnya cemas. Tiba-tiba, dia melihat sepasang mata ungu. Di bawah kepanikan, semua peningkatan tiba-tiba berhenti. Meskipun dia bereaksi di saat berikutnya, dia terkejut dan buru-buru mengaktifkan kembali kelima kemampuan roh. Tapi sudah terlambat. Yang diinginkan Tanggulin adalah interupsi instannya. Pada saat gangguan, Dragon Wolf Nimie menangkap Tanggulin di depannya, dan telapak tangan Guyu juga dicap di bagian belakang Aula Hualan. Cincin roh emas kedua yang belum pernah digunakan dalam kompetisi ini akhirnya bersinar. Cahaya yang menyilaukan langsung mengubah seluruh tubuh Tanggulin menjadi kilau emas seperti cermin. Naga serigala Jimmy mencengkeram dada Tanggulin dengan ganas, tetapi yang membuat Hualantang ngeri, sisik Tanggulin berkilat dengan cepat, dan kilau hampir menyilaukan matanya. Saya juga dengan jelas merasakan bahwa cengkeraman kematian naga dan serigala saya sendiri tampaknya terjebak pada paduan yang sangat keras, dan efek khusus dekomposisi benar-benar diblokir. Saat berikutnya, cakar naga emas Tanggulin jatuh di dadanya. Pada saat dia akan memukul, tangan dan 10 jari Tanggulin tiba-tiba terulur. Alih-alih meraih langsung ke tubuhnya dengan ujung cakarnya, dia mengubah pegangannya menjadi tepukan. Kedua telapak tangan langsung dicap di dadanya. Boom, tubuh Hualantang terbang terbalik seperti bola meriam. Orang itu berada di udara, darah menyembur deras, dan bahkan dia dapat dengan jelas mendengar suara patah tulang. Semua ini terjadi sangat cepat, dari tabrakan awal hingga ketika Hualan Hall dipukul dan diterbangkan, semuanya terjadi sangat cepat. Waktu yang dihabiskan di seluruh game juga sangat singkat. Saat Hualantang terbang keluar, penonton terdiam, dan ratusan ribu penonton Star Watching terdiam saat ini. Bahkan Fang Er, yang telah menggunakan kecepatan sangat tinggi untuk menjelaskan sebelumnya, bersuara di saat-saat terakhir. Tapi hentikan. Karena bahkan dia tidak sepenuhnya melihat apa yang terjadi di dalam game barusan. Berakhir. Hualantang jatuh ke tanah dan jatuh koma. Sinar cahaya di kejauhan dari Seven Treasure Glazed Tile Pagoda masih menimpanya, tapi tidak ada keraguan bahwa itu tidak membantu. Gangguan seketika dari peningkatan sangat mengurangi kekuatan serangan Hualantang pada Tanggulin, sangat mengurangi kekuatan pertahanannya sendiri dan berbagai atribut, dan efek dari Dragon Wolf Nirvana Cat jauh lebih lemah. Jika bukan karena pencabutan cakar terakhir Tanggulin, dia akan menjadi mayat saat ini. Yezi terpana. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan dukungannya, dia hanya master of perang tipe pendukung. Sistem tambahan berarti dia tidak memiliki kemampuan ofensif berapa lama pertahanan armor pertempuran bertahan. Guyu sudah berbalik arah, bola api besar mengembun di tangannya. Aku mengaku kalah. Yezi segera membuat keputusan, lalu dengan cepat mengangkat perisainya, dan berlari menuju Hualantang seperti Fei. Ini hanyalah sebuah permainan, dan itu tidak seberapa dibandingkan dengan kehidupan kekasihnya. Baru saja ketika dia melihat Tanggulin memukul Hualantang dengan keras, jantungnya menyentuh tenggorokannya. Fei berlari ke Hualantang, dan dia dengan hati-hati memeriksa tubuh Hualantang. Saat dia menyerah, penutup pelindung dari panggung kompetisi terbuka, dan staf medis dengan cepat naik ke panggung untuk merawat Hualantang yang sedang koma. Tanggulin berbalik, menatap Guyu dengan senyuman, dan mengulurkan tangan kanannya. Hanya pada saat ini dia melepaskan kaisar perak birunya, dan potongan baju perang terbang ke arah Aula Hualan.
diam-diam jatuh diam-diam di sampingnya.